Banyak orang terbakar oleh ambisi yang telah membutakan mata hati manusia. Ingin segera sukses, ingin segera berhasil, namun tidak lagi cermat dan waspada, namun tidak lagi memperhitungkan konsekuensi apa yang harus dihadapi. Tidak hanya rugi secara materi loh, tapi juga rugi kesehatan, kesadaran, identitas diri, bahkan relasi. Ya, ambisi menghanguskan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanan mengikut Yesus pun kita masih terus berurusan dengan keinginan atau ambisi yang ada di dalam hati. Jangan lupa like, komen, dan follow. Bagikan ke teman-teman jika Anda rasa itu berguna ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 40. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi sebelah kirimu." Kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu membacanya, perikopnya yang pemberitahuan tentang penderitaan Yesus ayat 32 itu dibaca di rumah ya. Saya cuma ambil secupliknya saja. Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanan mengikut Yesus, kita masih punya ambisi-ambisi yang terselubung. Jujur aja, manusia itu penuh ambisi di dalam hatinya. Ada 3 tanda ambisi yang bisa membutakan mata hati kita. Yang pertama adalah kita tidak peka dengan kehendak ilahi. Kita bergerak sesuai kepentingan kita, bagaimana caranya menjatuhkan orang lain sehingga kehendak Tuhan yang begitu sempurna, kehendak ilahi yang menuntut Anda, itu Anda abaikan demi ambisi pribadi. Yang kedua, kita tidak lagi memperhitungkan konsekuensi. Ya, murid-murid Tuhan Yesus saat itu tidak memperhatikan konsekuensinya. Penderitaan apa yang akan dia dapat, dia sanggup aja ngomongnya, sanggup Tuhan pokoknya ya, demi bisa duduk sebelah kanan dan kiri. Nah, Bapak Ibu, demi posisi, kadang-kala umat Tuhan, pelayan Tuhan rela melakukan demi apapun supaya dapat posisi yang tinggi di gereja, supaya posisi pelayanannya sangat-sangat mentereng. Anda berambisi menjalankan itu. Jangan lupa, mata hati Anda akan dibutakan dengan hal-hal seperti itu. Kehendak ilahi sudah hilang. Anda sudah tidak mau tahu konsekuensi apa yang harus Anda hadapi. Kita tidak peduli dengan kanan dan kiri, tidak pernah memanusiakan manusia. Kita sikut sana, kita sikut sini. Itulah ambisi yang membuat Anda hangus. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kita dipanggil untuk mengenali dan menyelaraskan ambisi dengan kehendak Kristus tentunya. Yang membuat mata hati gelap sehingga melakukan 3 hal yang tadi yang saya katakan di atas, yaitu tidak peka dengan kehendak ilahi, terus tidak memperhitungkan konsekuensi, dan tidak memperdulikan kiri dan kanan. Itu yang berbahaya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar. Manakala ambisi bisa menjadi kawan, itu jika ya Bapak Ibu ya tidak mengikat ya. Jadi kita punya keinginan tekad yang tinggi untuk melayani Tuhan, itu sah-sah saja.
Ya, jangan sampai kita diperbudak oleh ambisi itu. Hanya sebagai sarana saja untuk membantu kita untuk mengejar tujuan utama, yaitu mengetahui kehendak ilahi di dalam kehidupan kita. Ambisi menjadi lawan manakala ambisi yang menguasai hati kita itu membuat kita tidak berpikir secara rasional. Berarti lupa dengan konsekuensi, lupa memanusiakan sesama, bahkan melupakan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah, berambisilah untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita punya ambisi di dalam hati, bagaimana caranya ya memenuhi panggilan ilahi. Jadi bagaimana caranya memperlebar kerajaan Allah? Sah-sah saja, boleh. Tapi kalau kita berambisi supaya nama kita tinggi dalam pelayanan, supaya kita menjadi orang yang terkenal, itu yang tidak boleh. Ambisi jangan menguasai mata hati kita sehingga kita menjadi orang yang tidak peka dengan panggilan kita. Percuma Anda bersusah payah, padahal itu bukan panggilanmu, tapi Anda terobos semuanya. Anda akan sia-sia. Ya, ingatlah, kerjakan ambisi yang kudus dengan belas kasihan kepada sesama. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, selamat melayani di ladangnya Tuhan tanpa harus sikut sana, sikut sini, menjelekkan sana, menjelekkan sini. Fokus kita adalah mengenali panggilan kita sebagai seorang anak Tuhan. Panggilan kita di mana? Dan kita berupaya, bertekad untuk berlomba-lomba memenuhi panggilan ilahi. Jadi pekalah terhadap panggilan Tuhan. Kenali panggilanmu, dekatlah dengan Tuhan, dan jangan pernah ambisi pribadi itu mengikat Anda sehingga pelayanan akan menjadi hancur karena ambisi yang sia-sia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, selamat melayani, jangan berambisi, tetapi bertekadlah meminta tuntunan Tuhan, menjalani panggilanmu dengan benar. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya.